Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menghadiri kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Kebangsaan ke-13 yang digelar Universitas Hasanuddin Kamis 3 Juli 2025. Kegiatan nasional ini berlangsung di Hutan Pendidikan Unhas, Dusun Bengok, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Fadlizon memberikan apresiasi kepada Unhas yang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KKN Kebangsaan tahun ini. Ia menilai tema yang diangkat yakni wisata budaya warisan dunia sangat relevan dengan karakteristik wilayah Maros Pangkep. Menurut Fadli, kawasan tersebut menyimpan kekayaan budaya dan sejarah yang bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga dunia. Ia memaparkan sekitar 702 situs goa purba di kawasan tersebut. Beberapa di antaranya menyimpan lukisan dinding prasejahtera tertua di dunia yang telah diteliti secara ilmiah. Fadli menegaskan kekayaan budaya seperti itu adalah tanggung jawab bersama untuk dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Ia berharap para mahasiswa peserta KKN Kebangsaan dapat menyerap nilai-nilai budaya lokal dan menjadikannya sebagian dari pembelajaran hidup mereka. Menurutnya, KKN Kebangsaan merupakan momentum penting untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan kearifan lokal mahasiswa dari berbagai penjuru negeri. Kegiatan ini diikuti oleh 180 mahasiswa dari 99 perguruan tinggi, negeri dan swasta yang berasal dari berbagai provinsi, dari Sabang hingga Merauke. Fadli juga menyinggung status UNESCO Global Geopark yang telah disandang kawasan Maros Pangkep sejak tahun 2023. Namun ia menilai sejauh ini status tersebut belum sepenuhnya mendongkrak perekonomian lokal sebagaimana harapan awal. Ia menambahkan literasi budaya juga perlu diperkuat agar Geopark tak hanya menjadi status formal, tetapi betul-betul mendatangkan manfaat. Fadli mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun narasi kebudayaan secara masif melalui media digital, forum publik, hingga kegiatan kampus. Ya, pertama saya apresiasi sekali lagi kepada Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tuan rumah dari KKN Kebangsaan ke-13 2025 dengan tema yang sangat penting tentang wisata budaya warisan dunia. Karena memang di wilayah Maros Pangkep ini ada warisan budaya dunia, intangible cultural heritage yang sangat penting, termasuk menjadi bagian dari Geopark yang sudah terinskripsi di UNESCO, begitu juga dengan warisan dari rock painting, gua-gua purba yang ada di Maros Pangkep yang jumlahnya cukup banyak, ada 702 kalau tidak salah. Lukisan-lukisan purba yang ada di sini yang menunjukkan yang paling tua itu 51.200 tahun. Dan ini adalah lukisan purba yang tertua di dunia sampai sekarang ini. Jadi ini menunjukkan bahwa peradaban Nusantara adalah peradaban yang sangat tua dan kita berharap ini harus kita jaga, harus kita wariskan juga kepada generasi yang akan datang. Sekaligus juga kita manfaatkan, termasuk dalam bentuk apresiasinya itu adalah wisata bagi warisan dunia. Wisata warisan dunia ini sangat penting agar wilayah ini, Maros Pangkep, termasuk di Taman Arkeologis Leang-Leang, Leang Karampuang, Leang Jari itu didatangi oleh banyak wisatawan dari luar, ya tentu tetap dengan menjaga keberlangsungannya juga, sehingga ini juga membuat wilayah ini akan nanti semakin maju secara ekonomi, di hilirnya, bisa UMKM-nya, bisa kulinernya, bisa penggunaan IP, ya, intellectual property, dan yang paling penting juga menjaga ekosistem secara keseluruhan lah ya, intinya. Kita harap juga nanti banyak karya-karya kreasi seperti film, musik, mungkin berbagai macam festival yang bisa diadakan di sini. Terima kasih dan mudah-mudahan para peserta dari KKN Kebangsaan dari 99 universitas perguruan tinggi ini bisa berbaur, bersilaturahmi, bernetworking, dan menjadikan pengalaman KKN ini adalah pengalaman yang sangat penting dalam hidup mereka. Pak izin Pak, ini kan Geopark Maros Pangkep udah jalan 4 tahun Pak, tapi sampai saat ini belum ada dongkrak ekonomi bagi masyarakat. Itu seperti apa itu Pak? Signifikan? Belum signifikan. Tentu kita harus menata ya dan bekerja sama, bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, daerah, komunitas, swasta juga harus dilibatkan di dalam public-private partnership, ya, sehingga konsepnya harus kita matangkan bagaimana
caranya, termasuk tentu dengan narasi dan literasi, kampanye tadi di berbagai platform media. Saya termasuk yang mengkampanyekan terus-menerus juga gitu ya. Dan mungkin semakin banyaknya event seperti yang sekarang diselenggarakan dalam rangka HUT dari ke-66 dari Maros ini misalnya, Gau Maraja ini akan membuat orang datang terkenal tempat ini semakin banyak, mungkin festival-festival yang saya kira nanti akan mendatangkan lebih banyak orang dan mengenal lagi, dan nanti tentu akan semakin banyak wisatawan juga datang ke sini. Ya takutnya nasibnya sama seperti yang di Toba nanti Pak, yang dapat red card dari UNESCO itu Pak. Saya yakin kalau di sini akan jauh lebih terkontrol ya, untuk keseimbangan ekosistem alam dan lain-lainnya, dan juga secara jarak juga tidak terlalu jauh ya, dari artinya potensinya sangat besar, sangat luas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.